sudah menguasai bahasa, insya Allah kita di dunia. Gitu. Nah, singkat cerita akhirnya dites, waktu itu masih sibuk-sibuknya dengan organisasi, wah bahkan macam-macam lah dan ininya. Akhirnya tes, melihat mudah-mudahan ini menjadi peluang kebaikan gitu. Jadi mikir udahlah kita tinggalkan semua kuliah di Indo waktu itu. Sampai di Lipia pun saya tinggal waktu itu. Saya tes, akhirnya di sana dimarahin karena senior bilang ngapain udah di apa selesaiin nanti S2 S3 di Sudan karena di Sudan tuh kuliah lebih mudah karena kuliah lebih mudah S2 itu cuma 1,8 tahun S3 itu sekitar pokoknya total double degree S2 dan S3 jadi S2-nya bisa 2 kali itu total 5 tahun daripada ente di Mesir ente belum tentu lulus 5 tahun begitu. Nah, itu semua ketemu orang begitu. Akhirnya sampai orang tua ini ya biaya lagi dan sebagainya. Akhirnya di situ Anda sampai jual motor karena punyanya motor akhirnya saya jual untuk daftar pertama kali gitu. Karena waktu itu untuk daftar ulang sekitar 5,5 juta zaman 2014. Nah, akhirnya kita bikin proposal dan kita ajukan ke banyak pihak termasuk Basnas, termasuk orang-orang ya alhamdulillah tercukupi. Bahkan yang saya herankan yang memberikan bantuan itu tanda kutip orang-orang yang memang tidak berkerudung malah. Jadi yang ngasih saya itu dulu dosen suaminya guru besar ekonomi di UI hari ini. Kemudian dia juga ngajar di Fakultas Ekonomi gitu. Dia nggak pakai kerudung tapi dia senang punya orang anak asuh. Akhirnya saya dikasih duit. Nih untuk kamu beli tiket, sisanya 3 bulan saya kasih. Nanti per bulan untuk kamu baru setelah itu belajar hidup. Nah, akhirnya singkat cerita di Mesir berangkat. Waktu itu Ana pribadi nggak menggunakan broker, jadi memang beli tiket sendiri, berangkat sendiri waktu itu. Ini teman-teman denger ya. Jadi beli tiket sendiri, berangkat sendiri. Nah, setelah beli tiket sendiri, berangkat sendiri ya sempat ditahan lah, karena memang nggak ada pengantar dan sebagainya gitu. Karena waktu itu PPMI apa dari alumni itu sudah berangkat dia, sudah berangkat 2 mingguan apa 3 mingguan. Nah, nyampe di Mesir ya alhamdulillah lah. Sampai di Mesir. Nah, waktu itu karena memang pas di tes mustawa kalau zaman 2014 itu ketika dia nanti masuk tahdid mustawa, ketika dia udah mutaqaddim awal, dia boleh langsung kuliah waktu itu. Dia boleh langsung kuliah. Jadi sambil kuliah sambil mutaqaddim awal. Nah, singkat cerita, Anda dapat di mutaqaddim awal di antara yang lain. Jadi masih bisa sambil kuliah. Tapi kan apa ya bahasanya terlalu mepet waktu itu. Nah, akhirnya Anda di sana di Mesir itu ngambil fakultas dakwah waktu itu. Ini ngambil fakultas dakwah, fakultas nanti teman-teman di sana fakultas yang jarang diambil orang Indonesia. Gitu. Karena memang fakultas dakwah ini kalau bahasa kita kalau yang lain kan syariah usuluddin itu ketika udah ngantri dan sebagainya itu bikin pusing. Bahkan kita selak-selakan nantilah ada ceritanya gitu. Akhirnya Anda ngambil di fakultas dakwah, ternyata Anda masuk jurang di sana. Nah, ternyata fakultas dakwah itu fakultas yang pelajarannya banyak gitu. Nah, jadi itu singkat cerita. Nah, nanti Anda sambung lagi. Nah, jadi teman-teman semuanya bahas Mesir kita akan mengambil kita tarik benang merah dari sejarah bahwasanya ketika bahas Mesir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa sataftahuna Misra. Kemudian fastausu bi ahliha khair. Ini kata Nabi waktu itu. Jadi kita di Mesir itu akan dibuka. Itu waktu itu Mesir itu belum dibuka karena masih negeri aslinya yaitu Kristen Koptik. Nah, ini apa namanya? Memang bawaannya ini ya jajahannya apa namanya Perancis dan sebagainya itu. Nah, jadi teman-teman semuanya ketika di Mesir bahas sejarah, insya Allah teman-teman sudah bisa cari searching bahkan baca bagaimana keutamaan Mesir. Jadi Mesir ini dikatakan negeri Kinanah.
Ini negeri Kinanah itu sebenarnya negeri Syam, negeri apa namanya, Suriah dan juga Mesir. Jadi Kinanah itu para ulama menyebutkan bahwasanya merupakan sarung yang digunakan untuk apa ya, untuk anak panah gitu. Nah, jadi sebenarnya ini ungkapan-ungkapan belum terjadi sebenarnya. Jadi ketika orang-orang itu ingin mengusik Mesir ataupun nanti Syam dan sebagainya, nah ini akan apa? Akan Allah hancurkan gitu. Ini kita nggak bahas itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, yang pertama ingin Anda bahas, kenapa kita ke Mesir? Yang jelas salah satu impian yang Anda ingin ke Mesir, bagaimana Anda bisa menggali ilmu, mengambil kebaikan di Mesirnya, bukan di Azharnya. Di Azhar jelas kalau kita kuliah, kita rajin talaki dan sebagainya, teman-teman semuanya dapat yang teman-teman mau. Tapi ketika teman-teman hanya berfokus di kuliah, tidak mengambil sesuatu di luar kuliah, maka teman-teman akan nyesel. Karena memang Mesir ini, bahasa kita, Azhar ini dikelilingi keutamaan Mesir. Sama halnya seperti UIM ataupun Madinah dikelilingi oleh Saudi dan sebagainya. Maka dari itu teman-teman semuanya bahas Mesir yang harus kita bahas, kenapa teman-teman atau kenapa kita ingin kuliah atau ingin belajar di Mesir, terutama Al-Azhar. Karena apa? Pertama, ini anak ngomong pahitnya dulu. Di Al-Azhar ujian itu tidak ada standar kelulusan itu seperti apa, tidak ada. Dan yang kedua, teman-teman tidak ada absensi di sana. Kita tidak diwajibkan dan kita tidak diharuskan untuk menghadirkan diri di kampus setiap hari. Jadi nggak perlu tuh capek-capek datang, nggak perlu apa-apa. Nah di Mesir juga teman-teman itu nggak ada yang ngatur. Maksudnya kuliah itu ya bahasanya lu datang, ya lu dapat ilmu, lu datang, lu naik IQ. Nah bahasanya gitu. Tapi kalau lu nggak datang, ya udah nggak dicariin sama dosen dan sebagainya. Nah tapi Anda makanya melihat di sinilah sisi kelebihan dari Mesir itu sendiri atau dari Al-Azhar sendiri. Kenapa? Ketika teman-teman hanya berfokus di Azhar, ya udah apa yang teman-teman cari di Azhar selesai. Tapi teman-teman nanti anak akan cerita bagaimana keutamaan Mesir dan memang bagaimana sampai hari ini Mesir itu menjadi kiblat ilmu dan tujuan ilmu. Nah, jadi lanjut lagi. Teman-teman yang pertama harus ini jelas bagaimana kenapa teman-teman atau kenapa kita semuanya ingin belajar, ingin kuliah di Mesir. Nah, ini kembali lagi. Nah, selanjutnya tadi lanjut yang masalah tadi nggak ada absensi dan sebagainya. Di Mesir juga teman-teman selain tadi tujuan, teman-teman juga di Mesir itu kita belajar itu bahasanya ya di dosen itu kebanyakan kalau memang nanti diingatkan dan sebagainya dia akan ngomong fusha, tapi kebanyakan dia ngomongnya amiyah. Jadi kalau udah amiyah ini udah kita bingung gitu. Apalagi untuk kita semuanya yang memang biasanya dengar fusha tapi fushanya tuh masih standar lah. Standarnya itu nggak dengar orang Arab langsung ngomong di cepat dan sebagainya gitu. Nah, memang amiyahnya Mesir nih atau bahasanya Mesir nih memang agak sulit gitu, agak rumit kalau memang kita belum terbiasa mendengar bahasa Arab yang cepat. Tuh. Oke, kembali lagi. Jadi kejelekan-kejelekan yang ada di luar kita kuliah di luar gitu, itu ada juga di Mesir. Makanya mau kuliah di mana pun teman-teman, ketika teman-teman sudah nyampe di Mesir ini, tadi tujuannya harus jelas. Itu intinya. Intinya di awal gitu. Karena memang kalau bicara Mesir atau bicara Azhar sekalipun, teman-teman tidak akan ada namanya orang-orang yang marahin teman-teman. Bahkan teman-teman semuanya atau kita semuanya bisa berbohong. Berbohong dalam artian ya kita bisa bohong sama orang tua, ngapain, kita bisa ini ngapain. Dan itu memang banyak kejadian seperti itu. Makanya yang paling awal tadi ditekankan bagaimana kita memahami tujuan kita untuk menghadirkan diri di Azhar.
atau ingin belajar di Mesir. Oke, kembali lagi. Jadi teman-teman bedakan antara Al-Azhar dengan Mesir. Kalau di Al-Azhar, teman-teman belajar di Azhar. Nanti anak akan cerita bagaimana keutamaan di Azhar, di Masjid Azhar dan sebagainya. Tapi teman-teman ketika bahas Mesir, teman-teman akan mendapatkan faedah lebih besar. Kenapa? Karena memang di sana, kalau kita ingin mencari Quran, ada di sana. Kita mencari belajar bahasa Arab, ada di sana. Belajar ilmu apapun, ada di sana. Dan memang Mesir ini menjadi destinasi belajar bukan hanya orang-orang yang ingin belajar di di Al-Azhar, tapi teman-teman ataupun orang-orang Muslim yang ingin belajar bahasa, belajar Quran di Mesir. Bahkan hari ini, sampai hari ini, Ana ataupun saya nggak pernah lihat ada tempat semaksimal ataupun tempat sebagus Mesir dalam pembelajaran. Termasuk di Mesir itu kalau teman-teman lihat hampir di setiap sudut ataupun di setiap tempat itu pasti dia ada markas Quran, ada markas bahasa. Dari teman-teman yang bahasanya dibayar sampai teman-teman membayar pun ada. Dibayar itu maksudnya ketika kita hadir, rajin, tinggal di situ, kita dapat bulanan. Ketika teman-teman itu memang tinggal di asramnya, kita dapat bulanan kayak di asrama dan sebagainya, kita dapat bulanan. Tapi ada juga yang bayar. Yang bayar ya tadi kelasnya gitu, tergantung kemampuan kita. Nah, itu ada semuanya di Mesir. Makanya teman-teman semuanya, Mesir ini kalau kita lihat bahwasanya melihat Mesir bukan kita belajar tentang belajar yang yang struktural, bukan, tapi bagaimana kita bisa mengambil belajar kehidupan di Mesir tadi. Maka dari itu teman-teman semuanya, kembali lagi bagaimana teman-teman semuanya ataupun bagaimana kita semuanya memiliki tujuan untuk hadir dan menghadirkan diri di Mesir, terutama Al-Azhar. Nah, kembali lagi. Nah, jadi teman-teman semuanya bahas Al-Azhar ataupun bahas Mesir. Mesir ini termasuk dari negara-negara, kalau kita lihat untuk perempuan, dia tidak nyaman atau tidak ramah perempuan. Karena memang banyak kejadian-kejadian ataupun banyak bahasanya scam-scam yang memang itu sering terjadi di negara-negara. Nah, Mesir itu termasuk tertinggi gitu. Jadi kalau Ana pribadi untuk teman-teman perempuan ingin belajar di Mesir, ya tadi boleh, tapi ada syarat, ada satu hal, ada beberapa hal yang harus menjadi catatan buat siapa buat para perempuan yang ingin belajar di sana. Jadi kembali lagi Ana ingatkan, teman-teman semuanya harus tahu dan teman-teman harus paham tujuan dan menghadirkan diri di Mesir. Oke. Jadi yang unik di Mesir ataupun yang unik di Azhar nih kembali. Di Azhar itu menggunakan metode namanya metode jami dan metode jamiah. Metode jami dan metode jamiah. Metode jami ini hadir di Azhar, di Masjid Azhar. Yang mana di Masjid Azhar ini nanti ada namanya ruwak. Nah, ruwak inilah yang teman-teman semuanya harus hadir di luar teman-teman kuliah, di luar teman-teman belajar di kampus. Karena ruwak ini menyajikan majelis ilmu yang begitu hebat, yang begitu dalam. Jadi kalau bahas ruwak ini, teman-teman nanti bisa ingin bahas tentang Quran, hadir, ada fikih, ada tasawuf juga ada, apalagi lughah ada, macam-macam ada, Quran pun ada. Jadi bahkan masih sampai hari ini diajarkan tentang fikih mazhab pun ada. Jadi teman-teman bebas milih di mana. Tinggal teman-teman mau konsen di mana.
Sedangkan tadi kalau jami itu belajar di masjid, kayak kita talaki, kita hadir mulazamah, kita duduk dengan ulama, bahas kitab-kitab turos gitu. Nah, sedangkan jamiah ya udah kita model kuliah. Nah, model kuliah ini teman-teman semuanya di Mesir itu tidak diwajibkan mahasiswa satupun untuk hadir. Nah, lantas bagaimana dapat ilmunya ya? Itu dengan kemauan ataupun dengan itikat baik kita sendiri ingin mendapatkan ilmu berarti kita hadir kuliah. Nah, makanya teman-teman semuanya belajar di Mesir kembali lagi tujuannya harus jelas, tekadnya harus kuat, kemudian juga jangan mudah putus asa. Karena kalau ketiga ini tidak hadir, maka ya sama aja kita kayak kuliah di Indonesia. Bahasanya sama aja kita kayak kuliah di UIN. Nanti ketemunya orang Indonesia, bergaulnya sama orang Indonesia, itu-itunya sama Indonesia nggak berkembang gitu. Makanya tadi yang ingin belajar ke Mesir harus ngerti bagaimana tujuan dia hadir ke Mesir dan bagaimana dia belajar ke Mesir. Nah, kembali lagi. Jadi Azhar itu di sana tidak ada muhadharah ataupun tidak ada pelajaran yang murni benar-benar apa namanya di absen. Karena kalau memang kalau di absen mungkin ya teman-teman yang hadir itu udah kayak seminar umum bisa ratusan gitu. Dan kalau orang-orang yang sering hadir biasanya itu pinter, pinter banget gitu. Karena apa ya? Tadi dia hadir, dia mengerti nanti apa aja yang akan keluar dan sebagainya. Tapi memang masya Allah orang-orang Mesir itu ketika apa? Ketika ujian mereka akan menulis rangkuman-rangkuman di kelas dan itu akan dibagikan. Nah makanya teman-teman semuanya yang menjadi rindu di Mesir itu sebenarnya bagaimana kita mempersiapkan ujian. Karena ujian itu biasanya satu mata pelajaran itu bisa dua dosen. Nah, dua dosen ini nanti satu dosen biasanya itu nggak satu buku, bisa dua buku, kadang tiga buku. Bahkan kalau di Fakultas Dakwah itu nanti namanya ada Haisadis, distrik 6 itu setengah semester itu bisa 6 sampai 7 pelajaran. Dan 7 itu biasanya 7 pelajaran itu satu dosen dua berarti sekitar 20 sampai 28 buku. Yang itu memang harus dihabiskan, dibaca. Gitu. Karena fakultas dakwah ini kayak memang inilah apa bahasanya kita belajarin semuanya gitu. Beda nanti sama syariah usuluddin. Kalau syariah itu memang harus dihafal kaidahnya dan harus mengerti dan lain sebagainya, apalagi usuluddin gitu. Nah, kalau di dakwah itu memang belajar semuanya, jadi memang nggak terlalu dalam. Tapi memang harus dibaca semuanya agar tahu. Nah, kembali lagi nah, di Mesir itu teman-teman semuanya kalau ujian ya tadi, kalau memang dia tidak belajar ataupun tidak mengikuti pelajaran di luar pembelajaran di kampus, dia hanya di kampus, bahkan di kampus nggak hadir, dia nggak dapat ilmu. Gitu. Yang nggak dapat apa-apa di Mesir. Bahkan sampai setahun, 2 tahun, puluhan tahun ya gitu-gitu aja. Gitu. Dapat pengalaman gampang, tapi kita harus imbangi dengan keilmuan. Minimal ilmu-ilmu basic lah. Minimal kita sadarlah kita mau pulang ke Indonesia gitu. Jadi memang banyak di Mesir itu anak-anak kiai, anak-anak gus itu ya tadi mereka apa namanya di Mesir bahkan ya nggak ada kewajiban, nggak ada apalah. Jadi memang berbeda dengan orang-orang biasa yang belajar gitu. Tapi karena memang mereka, oh aku pulang bakal jadi gus gitu, aku pulang jadi ustadz. Nah ini yang sebenarnya harus menjadi catatan kita semuanya. Jadi mau anak bahasanya mau lu anak siapapun, ketika lu sudah di Mesir atau ketika kita di Mesir itu kita sudah harusnya hadir dan menghadirkan diri. Oke, kemudian yang kedua dari Azhar tadi yang pertama ya metodenya Jami dan Jamia. Di Azhar sendiri untuk belajar untuk kuliah ataupun kalau teman-teman di kuliah ataupun kalau teman-teman di Mahat, kalau di Mahat insya Allah kuliahnya gratis, tapi yang dibebankan adalah biaya administrasi.
Nah, kalau biaya destinasi itu nggak mahal. Paling kalau teman-teman itu ya beli buku, kemudian kalau memang nanti visa paling $20 lah, ya sekitar 300.000 lah setahun. Dan itu bayaran di Mesir, paling 300.000 setahun. Gitu. Untuk apa? Untuk ijroat bahasanya, untuk kita bayar administrasi memperpanjang visa dan sebagainya. Nah, untuk S1 ya, S1 ataupun Mahat insya Allah nggak jauh beda. Tapi S2 dan S3 itu kuliahnya bayar, cuma nggak mahal, nggak begitu mahal kayak di Indonesia. Cuma tadi, bagaimana di Mesir ini untuk S2 dan S3 harus mengorbankan waktu dan mengorbankan kesabaran gitu. Karena memang mengambil judul pun di Mesir itu, contoh misalnya kita mengambil judul A nih S2. Nah, judul A ini, judul tersebut belum diadopsi harusnya. Belum diambil judul tersebut semana? Se Kairo kalau S2. Kalau S3, judul tersebut belum diambil se Mesir. Jadi jadi orang itu harus datang, jadi orang itu harus sibuk untuk melihat satu-satu di perpustakaan-perpustakaan. Dan memang di Mesir sistemnya masih manual, masih apa? Pakai pulpen, dan nggak ada komputerisasi, itu nggak ada. Tuh. Nah, ini yang jadi uniknya di Mesir. Jadi memang kuliah dan sebagainya itu gratis. Kemudian yang paling seneng di Mesir itu gudangnya buku. Jadi teman-teman semuanya bicara Azhar dan Mesir, bicara tentang ulama dan juga orang-orang yang benar kerjaannya nulis, bidang-bidang keilmuan tuh Masya Allah gitu. Bahkan dahulu pulang itu 2019, dari 2014 pulang 2019 itu, alhamdulillah bukunya banyak gitu. Jadi ada 26 box waktu itu, 26 box kardus rokok waktu itu. Nah, itu koleksi-koleksi Ana justru kebanyakan yang Ana beli itu bukan buku-buku tebel-tebel yang puluhan jilid, enggak. Tapi yang Ana beli itu kebanyakan tulisan-tulisan dakatir-dakatir, tulisan duktur-duktur ataupun ustadz-ustadz yang memang hampir setiap minggu punya karya. Nah, yang mana mereka hampir setiap minggu mereka punya karya baru, mereka nulis kitab baru, dan itu anak senang. Nah, walaupun memang sampai sekarang hobinya belum hobi baca gitu, tapi mudah-mudahan teman-teman semuanya termotivasi, ya, termotivasi untuk selalu minimal membeli buku di sana lah, gitu, daripada teman-teman nongkrong, daripada teman-teman foya-foya dan sebagainya, mending beli beli buku. Jadi buku ini memang menjadi kecintaan kita. Kalau kita mencari ilmu, buku ini menjadi kecintaan kita. Dan memang buku tersebut ataupun kitab-kitab di Mesir itu termasuk kitab-kitab yang paling lengkap. Karena memang biayanya murah, harganya murah, dan pengirimannya cukup murah. Baik itu kitab klasik ataupun kontemporer, itu banyak banget. Bahkan kalau teman-teman nanti mudah-mudahan bisa datang ke Mesir, datang di bulan-bulan ataupun di musim-musim dingin, teman-teman akan melihat pameran buku terbesar kedua di dunia. Jadi setelah Jerman, nanti teman-teman bisa hadir ataupun bisa lihat di Mesir. Bagaimana di sana kita melihat, kita takjub. Ternyata Mesir yang kotanya coklat semuanya, itu memang kota buku. Nah, inilah apa namanya, inilah yang belum hadir, inilah yang belum ada di Indonesia sampai hari ini. Bahkan kita pun males untuk baca buku. Kita pun belum orang-orang yang rajin beli buku deh minimal. Ataupun kita ini orang-orang yang nggak ngupgrade buku dan sebagainya. Justru teman-teman nanti di Mesir, carilah buku sebanyak-banyaknya. Datangi maktabah-maktabah ataupun perpustakaan-perpustakaan yang memang perpustakaan tersebut memiliki kekhususan. Contoh misalnya perpustakaan A memang bahasnya kitab-kitab apa? Kitab-kitab
fikih. Kampus perpus A memang bahasa kitab-kitab, banyaknya kitab-kitab akidah. Atau kampus B maktabah ini biasanya ntar banyaknya kitab. Nah itu teman-teman harus gali sampai di situ. Nah teman-teman juga kalau ada niatan jualan buku, teman-teman juga ada niatan ingin ini kirim buku untuk ke pesantren, bisnis dan sebagainya, insya Allah bisa disambi gitu. Jadi ada kisah teman yang sampai hari ini dia bisa di Mesirnya lulus, kemudian dia bisa kuliah di UIN juga, dan dia bisa menghajikan dirinya, orang tuanya, semuanya lah itu, keluarganya, adik-adiknya ada adiknya kuliah di Turki dan sebagainya, itu karena wasilah dia sambil jualan buku. Dia rajin datang ke perpustakaan, dia rajin ke toko-toko buku itu untuk mencatat buku, dia foto, dia kirim, dia jual. Nah, ini dia. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa salah satu wasilah. Orang yang suka buku belum berarti dia punya duit gitu. Ada misalnya dia jual apa dan sebagainya. Nah, lanjut. Di Mesir itu teman-teman semuanya ada yang unik, yaitu di sana tidak ada namanya karya ilmiah. Tidak ada namanya tugas. Tidak ada namanya kewajiban menulis dan sebagainya. Jadi teman-teman di Mesir itu unik banget. Gitu, tidak ada karya ilmiah, tidak ada tugas dan sebagainya, bahkan tidak ada namanya kalau S1 skripsi. Gitu. Nah, yang ada apa? Yang ada standarnya teman-teman hadir, teman-teman datang ujian, nilainya masuk, teman-teman akan lulus. Tapi justru apa? Justru kebalik. Gitu. Justru sulit ketika teman-teman itu tidak lulus di lebih dari 3 mata kuliah, maka teman-teman akan ngulang 3 mata kuliah tersebut di tahun tersebut. Misalnya kita tahun 2025 ini nggak lulus nih, nah, berarti kita akan ulang pelajaran tahun 2024 ini. Kemarin kita ada yang nggak lulus di semester 2 atau di termin 2, berarti di 2025 ini kita akan cicil ataupun kita akan ulang tadi semester yang kita gagal tadi, lebih dari 2 pelajaran ataupun 3 mata kuliah kita akan tidak lulus. Dan itu Anda rasakan. Jadi di tahun kedua, jadi kemarin waktu di Mesir kembali lagi tarik benang merah. Jadi waktu di Mesir Anda masuk fakultas dakwah, tahun pertama Anda lulus. Nah, tahun kedua qadarullah nggak lulus karena rosib di 3 pelajaran. Karena kalau teman-teman rosib di Quran, teman-teman akan bawa 2 mata kuliah. Jadi misalnya Anda ini nggak bisa Quran, ya udah otomatis dia akan bisa ngangkat kita ataupun ini kita nggak lulus gitu. Nah ini dia nih di Mesir nih ininya ini gitu. Makanya Mesir ini unik. Mesir ini tidak ada standar bakunya gitu. Tapi tadi ketidakadaan skripsi, ketidakadaan tugas, tidak ada karya ilmiah, inilah yang tidak membuat kita stres. Berapa banyak orang hari ini stres karena disuruh nulis skripsi dan tidak melanjutkan kuliah karena skripsi. Nah, di Mesir ini tenang, kita tuh kuliah itu tenang, santai, enjoy gitu. Jadi jangan terlalu banget. Nah, lanjut. Jadi Mesir ini teman-teman semuanya, kalau kita bahas Mesir, bahas Azhar, kalau bahas Mesir dan bahas Azhar, berapa banyak di sana nilai-nilai kemoderatan diajarkan. Karena berapa banyak hari ini ulama-ulama yang hadir dari Mesir, berapa banyak ulama-ulama tersebut yang memang berpengaruh di jagat alam atau di keislaman di seluruh dunia. Berapa banyak yang alma maternya Al-Azhar, yang mana mereka itu memegang teguh prinsip Azhar, mereka menjadi orang-orang yang paling berdampak di daerahnya, di kampungnya, di mana menjadi tokoh dan sebagainya gitu. Nah, keunikan Mesir ini menjadikan atau melihat kembali bagaimana hadirnya Imam Syafi'i di sana,
kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga di sana, kemudian Imam Lais juga di sana, kemudian juga bagaimana keistimewaannya, bagaimana keutamaan Mesir itu orangnya, kalau dibilang homi itu ya bersaudara sih. Cuma ya tadi bagaimana Mesir ini memang dari dulu tempatnya ataupun memang Mesir ini menjadi pusat kajian keilmuan, karena memang waktu zamannya Fatimiyah itu, karena Syiah kan 8 itu memang dibangun akan menjadi pusat peradaban keilmuan tapi Syiah. Tapi alhamdulillah Salahuddin nutup, kemudian dibuka lagi zaman Mamluk tadi. Nah, jadi bicara Mesir itu aroma sejarahnya kental. Aroma sejarahnya kental, kemudian bagaimana kekentalan sejarah Mesir, Azhar dan Mesir ini memang identik sama gitu. Jadi kalau teman-teman hadir di Azhar, teman-teman pasti tidak akan pernah merasa puas karena teman-teman ingin mendapatkan keilmuan lain, hadir di majelis-majelis yang memang disediakan di luar Al-Azhar, di luar pelajaran ataupun di luar kuliah. Maka dari itu teman-teman, ketika teman-teman ingin melihat Mesir lebih dekat, teman-teman juga harus paham bagaimana tujuan kita berkuliah belajar di Mesir. Nah, setengah jam, bentar lagi. Jadi kembali lagi ke kisah Hana. Jadi waktu di sana setelah 2 minggu di di Mesir, karena emang waktu itu Ana datang di umur sudah cukup matang, di umur 23-24an lah waktu itu. Anak-anak lulus di Mesir itu umur 28 jalan 29 gitu. Ya, memang cukup tua lah, cukup matang. Nah, di Mesir sendiri anak udah bertekad nggak minta duit orang tua lah, nggak, memang ininya sendiri gitu. Jadi 2 minggu di sana itu sempet sambil nyambi-nyambi kita jadi waitress, jadi tukang cuci piring dan sebagainya. Itulah yang memang keseruan di Mesir. Sampai Anda cerita nanti kalau teman-teman di Mesir ada yang mau datang ke rumah makan ya, sampai kita sama teman-teman lainnya bikin rumah makan gitu untuk sekedar hidup di sana gitu. Nah, itu dari 2015 sampai hari ini rumah makan tersebut masih ada, dan memang bukan punya anak lagi, punya teman-teman yang lainnya gitu. Nah, kembali teman-teman semuanya, bahwasanya di Mesir ini kalau teman-teman tujuannya kuliah dan teman-teman tujuan sudah akan dibiayai sama orang tua, teman-teman ada duit ataupun ada bulanan dari orang tua ataupun beasiswa lainnya, lebih baik teman-teman fokus mencari apa yang teman-teman cari. Di tahun pertama teman-teman harus tetapkan apa yang saya ingin cari di tahun pertama. Minimal di tahun pertama saya mencari ilmu-ilmu alat saya matangkan. Baik itu alat-alat, baik itu nahu, sorof, semuanya yang dasar sampai nanti itu teman-teman di tahun pertama teman-teman mantepin. Termasuk kalau memang teman-teman mau mantap lagi, difokuskan di Al-Quran dan di bahasa Arab di tahun pertama. Karena memang dulu anak baru fokus itu ya di akhir-akhir mau pulang, tahun atau 2 tahun itu. Gitu. Maksudnya biar tidak kosong banget gitu. Akhirnya mulai belajar, mulai konsen dan sebagainya. Gitu. Nah, teman-teman semuanya, makanya kalau hari ini teman-teman ada biaya, dibiayain sama orang tua masih ada, masih sanggup ngasih bulanan, fokus saran anak. Karena ketika teman-teman nyambi macam-macam, ya tadi banyak kegagalan yang akan teman-teman dapatkan. Makanya dahulu anak tuh sudah terdaftar di Fakultas Bahasa Arab tadinya. Sampai di kartu pelajar itu memang fakultasnya bahasa Arab gitu. Cuma memang Ana berpindah ke fakultas dakwah. Ternyata fakultas dakwah bisa diambil orang Indonesia. Jadi dulu 600 orang yang di fakultas dakwah itu cuma berlima waktu itu. Berlima
baru setelah itu ada lagi bertiga, jadi nggak banyak. Ya, alhamdulillah hari ini sudah ada senatnya, dan hari ini sudah banyak mahasiswa Indonesia yang lulus dari Fakultas Dakwah gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi Fakultas Dakwah teman-teman semuanya itu beda sama Usuluddin. Usuluddin nanti ada Fakultas Dakwah, ada jurusan dakwahnya, tapi di tahun ketiga. Tapi kalau di Fakultas Dakwah memang belajarnya khusus ilmu-ilmu dakwah. Nah, nanti teman-teman di S2-nya apa? Di S2-nya perbandingan agama, perbandingan mazhab, atau belajar istisyraqiyah, orientalis, nah macam-macam lah itulah. Gitu. Itu pelajaran-pelajaran yang ada di S2 di Fakultas Dakwah. Nah, kembali lagi. Di Mesir sendiri teman-teman semuanya bicara tentang budaya, bicara dengan kultur, memang terkenal kultur di Mesir ini orang-orangnya keras. Kalau kita di Indonesia tuh mungkin Medan, Batak, Sulawesi, dan sebagainya. Kalau di kita tuh kalau udah marah-marah tuh bikin baper gitu. Kalau di Mesir tuh nggak boleh baper. Jadi kalau orang berantem dan sebagainya itu cuma bilang sallallahu Nabi itu akan damai lagi. Dan mereka bahkan bisa duduk bareng, itu hebatnya di Mesir tuh. Berantem, kemudian duduk bareng itu udah biasa. Makanya sifat-sifat jelek ataupun sifat-sifat buruk di Mesir jangan kita warisi nanti ketika di Indonesia gitu. Karena memang di Mesir ini senggol bacok lah bahasanya. Bagaimana orang-orang di sana memang temperamen, kasar, omongannya keras dan sebagainya itu udah biasa. Tapi bagaimana kita sebagai orang Indonesia lebih terbuka, tapi jangan terbuka banget. Gitu. Nanti dimanfaatin atau bahkan kita ini nggak tahu di itu baik apa enggak. Gitu. Makanya kalau bahas di Mesir, teman-teman semuanya itu harus paham karakter di Mesir itu cuma dua. Bagaimana dia seperti Musa ataupun bagaimana dia seperti Firaun. Kalau teman-teman mendapatkan orang-orang keturunan Musa, insya Allah baik banget sama kita. Tapi kalau ketemu yang keturunan Fir'aun, wah Allah Akbar, itu bikin istighfar. Nah, insya Allah itu pemantik dari Anda, Ustadz. Jadi Ustadz, sisanya silakan teman-teman kalau mau tahu tanya jawab lebih dalam, boleh. Nanti Anda akan cerita lebih dalam. Jadi itu pemantik dari Anda, insya Allah kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kembali ke moderator. Atau teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya diperbolehkan. Silakan teman-teman. Apa? Oke, ini ada pertanyaan. Oke, Ustadz suaranya kecil. Kedengeran nggak suaranya? Suara saya kecil. Emang kecil ya? Enggak ya? Masih kedengeran? Kalau kedengeran ya. Jadi bagaimana sistem pendidikan Mahat setara SMA di Mesir? Apakah fokusnya lebih ke ilmu dunia, agama, atau juga umum seperti matematika, sains? Ada tips untuk anak-anak usia 15 tahun, terutama perempuan terkait pembelajaran dan keamanannya? Oke. Jadi teman-teman semuanya, suaranya kecil nggak sih? Oh, Ahlan Ustadz, suaranya bagus Ustadz. Oke. Jadi teman-teman semuanya uh, pendidikan memang ini konsep pendidikannya yang di Azhar itu memang di sana uh, ini ya kebanyakan orang Mesir ya itu mempelajari semua ilmu baik itu nanti di sana matematika, sains dan sebagainya. Baru nanti ketika dia ingin ke perguruan tinggi, mereka itu akan milih mau fokus di ilmu-ilmu tadi sains, matematika dan sebagainya kah ataupun ia pengen ke diniyah. Itu bahasanya ke ingin jadi belajar apa namanya
ilmu-ilmu diniyah lah. Karena apa? Karena memang kita sering dapetin. Ini bukan ini ya, memang ini kita sering dapetin orang-orang pinter yang tadinya pinter dan sebagainya. Inilah bagusnya Mesir. Ketika di SMA, ia dibekali semua ilmu. Ketika dia belajar ilmu sains dan sebagainya, dia sudah apa? Dia sudah ada basic agamanya di SMA-nya. Gitu. Nah, itu banyak kan. Makanya banyak yang insinyur, dokter. Nah, itu kebanyakan mereka itu di luar, nggak di Mesir. Itu mereka kerja-kerjanya di luar tuh. Banyak banget orang Mesir gitu. Apalagi di Qatar, di Dubai, di mana itu banyak banget orang Mesir. Yang mereka bukan topin yang mereka itu memang top, bukan hanya apa bahasanya mereka pintar di ilmu-ilmu tadi handasa ataupun kedokteran dan lain sebagainya, tapi mereka pintar juga secara agama, mereka ngerti tadi basicnya itu. Nah, yang lebih heran lagi di Mesir itu banyak orang-orang yang lulusan ilmu dunia ternyata dia hanya apa supir tuk-tuk, supir tuk-tuk itu apa, supir bajai. Ada lagi dia cuma jadi supir taksi gitu. Karena apa ya tadi keahlian dan sebagainya memang di dunia di sana kurang gitulah ya. Kecuali memang dia jadi ulama dan sebagainya. Nah, makanya teman-teman semuanya tipsnya untuk di umur 15 tahun tadi apalagi perempuan kalau memang ada asramanya, kalau memang ada apa namanya bahasanya di sana ada tempat penampungannya kayak asrama kayak semi mahatnya di sana ikut aja gitu. Ikut aja aturannya dan sebagainya, jangan neko-neko gitu. Untuk keamanan, insya Allah ketika ada seniornya yang ngejagain di rumah dan sebagainya, insya Allah aman. Tapi kalau di luar, jangan pernah kita menampakkan penampilan kita ataupun jangan pernah menampilkan apapun di luar rumah. Contoh misalnya kita habis ngambil duit nih, kemudian kita lupa masukin dan sebagainya, masukin duitnya itu di mana? Di luar dan sebagainya. Ini bahaya. Apalagi kita misalnya main HP, HP-nya iPhone bikin ini, wah itu bahaya juga. Gitu. Dan kalau teman-teman khususnya perempuan ingin pergi misalnya jauh dan sebagainya, pulangnya udah melebihi maghrib ataupun melebihi isya, jangan lupa ada pendamping minimal 2 orang atau 3 orang. Jangan sendirian lah, jangan sendirian. Karena kalau sendirian jelas ini banyak banget kejadian-kejadian pelecehan gitu. Karena memang apa? Karena memang teman-teman untuk khusus perempuan nih harus tahu tabiat orang Arab itu nikahnya memang lama kan, karena memang mahar dan sebagainya mahal ya, gitu. Nah itu yang jadi masalah. Nah makanya kita lebih baik kita menghindar daripada kita mendatangi, gitu. Wallah alam. Ada lagi teman-teman? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah mendengar eh, pengalaman-pengalaman yang berharga dari Ustadz. Ini bagian daripada memunculkan kembali ruh-ruh kecintaan terhadap Al-Azhar ya Ustadz. Masya Allah. Terutama dengan mendengarkan pengalaman-pengalaman Ustadz tentang kemesiran juga. Ini ada juga orang tua Ustadz yang bertanya tentang meminta pendapat Ustadz bagaimana anaknya yang akan diberangkatkan umur 13 tahun berarti SMP ya masuknya. Eh, Ya, untuk usia segitu gitu ya Ustadz minta ya. pendapatnya. Terima kasih Oke, Ustadz. tadi kembali untuk skill teman-teman semuanya tadi ketika ingin belajar. Jadi gini, kita terdaftar di satu lembaga yang resmi di Mesir itu wajib. Kalau kita ingin di Mahat tadi, Mahat Azhar, atau misalnya pengen di kuliah, itu wajib. Untuk apa? Untuk mengamankan diri kita. Oh, kita ini punya visa, keamanan, dan sebagainya. Itu bagian dari mengamankan. Jangan sampai pernah kita memang udah di sana tujuannya Mahat, tapi males, akhirnya kita terbengkalai, buang-buang waktu, buang-buang duit. Jadi lebih baik pulang, selesaikan daftar Azhar nanti di kampus gitu. Kalau memang mau di Mahat, sudah diambil di Mahat, ya udah berjuang di Mahat sampai selesai, sampai apapun diselesaikan gitu.
Karena memang di Ma'had ini mungkin sudah pada tahu, apalagi yang di teman-teman yang sudah ikut broker-broker di sini, insya Allah sudah pada tahu bagaimana sistem pembelajaran di Ma'had. Gitu. Skill apa yang dibutuhkan? Skillnya tadi kita udah terdaftar, kita cari 1 tahun kita mau ngapain. Kita cari apa setahun? Minimal 2 tahun itulah untuk memperdalam bahasa. Karena khusus untuk di SMA, teman-teman yang dipentingkan bagaimana teman-teman menguasai bahasa. Ketika bahasanya mantap, insya Allah mantap. Karena memang bahasa itu bukan ngomong bahasa Arab doang. Bahasa keseharian dan sebagainya. Karena memang bahasa untuk menyerap ilmu di Azhar bukan hanya bahasa fasih atau bahasa kita yang biasa kita gunakan Al-Quran dan sebagainya, tapi bagaimana kita komunikasi, belajar budaya, belajar sebagainya. Nah itu. Nah untuk umur 13 tahun bagaimana? Nah saran anak Bu, ataupun misalnya tadi yang sebagai wali murid, tolong dijelaskan asramanya di mana, kegiatannya apa, dan itu harus paham. Dan anaknya harus dikuatkan mentalnya ini terutama. Karena Mesir itu apa namanya, kalau bahas tentang Mesir dan sebagainya itu nggak sebagus ayat-ayat cinta gitu. Nggak ini tiba-tiba kuliah tiba-tiba di piramid, enggak. Tapi memang bagaimana tekad itu dari dalam diri kita gitu. Terutama masalah jarak sama orang tua. Nggak bilang enak dan sebagainya, enggak. Karena apa? Karena kita ke safar, kita itu pergi jauh dari orang tua. Tekad, menanamkan tekad yang kuat, menanamkan jiwa yang kuat, itu yang penting. Karena anak sendiri sempat di tahun berapa itu nyesel, karena kenapa udah apa, udah sampai sejauh ini semester 5 kuliah di LIPI juga udah masuk, bahasanya mau masuk syariah lah kan tingkatan itu, terus anak tinggal semuanya untuk Mesir gitu. Di situ titik aduh ngapain ya gitu. Bahkan anak pernah pernah di titik udahlah udahan aja gitu, pesimis nggak lulus dan sebagainya gitu. Tapi ya tadi kembali lagi bagaimana tekad tadi, kejauh dari orang tua, bagaimana belajar di sana itu wajib benar-benar kita ngerasain benar-benar belajar itu ya tadi ketika ujian dan sebagainya itu, bagaimana kita rasakan setiap hari itu ujian gitu loh. Nah, itu kalau udah ujian itu dua bulan itu di Mesir itu, wah itu orang benar-benar kayak rasanya bawa buku kemana-mana, ini kemana-mana. Nah itu Bu, jadi tadi ada wali murid, bagaimana dikuatkan tekadnya, tujuannya, dan sebagainya, terutama kegiatan-kegiatannya di sana ngapain aja. Kalau memang tidak ada kejelasan dan anaknya nggak mau, mending nggak usah. Mending udah di Indonesia aja. Gitu. Nah ada juga beberapa orang itu di sana itu cuma dia terdaftar di beberapa markas lah. Markas dan dia belajar Al-Quran dan sebagainya. Tapi dia tidak terdaftar di apa namanya, di Ma'had Azhar gitu. Dia cuma belajar di sana, belajar di markas-markas gitu. Kalau memang mau gitu ya boleh. Tapi itu kan bahasanya ya kalau memang sudah ada tujuannya apa yang mau diambil gitu. Tapi kalau memang ingin kuliah, ingin terdaftar, ya udah ikutin aja semuanya, tinggal nanti ditambahkan tujuannya mau ngapain di sana. Nah, itu dari anak lagi kayaknya di sana. Nah, insya Allah melanjutkan di Universitas Al-Azhar, apa yang harus dipersiapkan selama di sana, fokus belajar apa, harus ditambah skill apa, ini belum terjawab. Oh ya, untuk sekarang mau lanjut ke sana, mau lanjut kuliah ya, ya tadi terutama bekal bahasa sih. Sama kalau tes itu kan bahasa Arab, kemudian ada hafalan. Nggak tahu lagi nih berapa tahun ini belum belum ngecek tes di sana gimana seperti apa. Tapi insya Allah nggak jauh beda lah gitu. Sama yang penting tadi skill bertahan skill bertahan hidup lah di tempat yang memang kita jauh dari apa-apa, dan tadi kultur budaya itu beda antara Mesir dan Indonesia gitu. Kalau Mesir itu memang identiknya kita tuh ada di Sulawesi, udah di Medan yang identiknya orang-orangnya yang dan tadi ngomongnya keras dan sebagainya gitu. Nah, itu bagaimana kita diberikan kesabaran dan bersyukur, itu paling sih dari saya. Ada lagi?
Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan. Insyaallah, alhamdulillah Ustadz, jazakallah khairan katsiran. Silakan teman-teman, barangkali masih ada yang penasaran. Kalau saya tuh semakin Ustadz banyak ngobrol itu semakin menarik dan semakin senang gitu. Ah, dengan pengalaman-pengalaman Ustadz ini. Masya Allah tentang kemasihan. Terutama saya menangkap dua hal ya Ustadz. Pertama, bagaimana kita memunculkan ruh kita untuk senantiasa fokus dengan niat kita belajar di Mesir, belajar di Al-Azhar ini. Terus yang kedua yang saya tangkap dari Ustadz itu bagaimana kita membangun mentalitas kita untuk bisa teguh dengan niat kita, tujuan kita, target kita berada di Mesir, berada di Al-Azhar ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Oh ya ini Ustadz, tadi udah dijelaskan ya, kalau misalkan mau ambil sanad itu apakah di luar kuliah, apa di tempat kuliah Ustadz? Ya, teman-teman kalau sanad itu memang agak susah ya kalau di Mesir itu. Jadi kalau memang yang fokusnya mau ngambil Quran, tadi terkhusus Quran ya, saran Anda memang dari Indonesia-nya sudah memiliki hafalan yang mumpuni. Jadi yang difokuskan itu bagaimana teman-teman hafalannya mantap gitu. Jangan ke Mesir malah ngulang lagi. Tapi di Mesir itu teman-teman sudah memang pengambilan sanad gitu. Nah, nanti standar atau teknis pengambilan sanad itu memang nanti dites dari bacaan dan sebagainya. Jadi itu yang harus diperbaiki. Nah, untuk di jurusan selain Quran itu agak susah. Agak susah karena memang nggak ada untuk pengambilan sanad gitu. Tapi untuk ya, udah nanti entar. Untuk apa pengambilan sanad ya kebanyakan selain jurusan Quran ya di luar gitu. Nah dibayarnya mahal nggak? Ya itu tergantung mau ngambil sama siapa gitu. Nah insya Allah nggak mahal lah. Paling 1.000 apa 2.000 3.000 lah. Sekarang nggak tahu berapa ya. Kalau dulu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta, ya 1 juta sampai 3 juta lah. Ininya lah biayanya tuh pengambilan sanad gitu untuk ijazah dan sebagainya gitu. Tapi kalau apa namanya yang kuliah-kuliah jurusan Quran, karena emang ada kuliah jurusan Quran, tapi berat. Dia kuliahnya berat karena memang harus masuk ma'had dulu. Namanya ma'had Quran. Itu daerahnya bukan di Kairo, namanya Shubro. Jauh dari Kairo. Nah, biasanya kita naik nanti kalau di Jakarta LRT lah, kereta listrik dan sebagainya. Ada beberapa teman-teman yang memang kuliah ambil Quran. Nah, nanti mereka mahad di Subro. Nah, itu biasanya syaratnya mau masuk mahad itu hafalan Quran mantap, kemudian yang kedua dia harus punya dua anak kalau salah. Nah, nanti mereka kuliahnya di mana? Kuliahnya bukan di Kairo, tapi ada namanya di Tonto. Itu 2 jam atau 3 jam. Nah, Alhamdulillah itu ada beberapa orang Indonesia yang memang S1-nya di sana, tapi dia sudah lama, udah 10 tahun gitu dari Mahat, kemudian dia minta bacaan Qurannya, wah jangan ditanya, ngelotok gitu dan sebagainya. Nah kalau memang mau, ya tadi nyampe di Mesir itu udah fokus mencari sanad. Ada teman fakultas juga teman ini, alhamdulillah dia udah kira asyrah udah selesai gitu, dia sudah ngambil dan sebagainya. Dia dari tahun pertama sudah metakan dia mau kemana atau fokus di Quran dan sebagainya. Insya Allah itu dari anak. Ada lagi kayaknya nih. Insyaallah, alhamdulillah Ustaz. Enggak, silakan teman-teman, masih ada waktu kurang lebih 4 menit lagi jika teman-teman masih penasaran dan ingin ada gambaran bagaimana supaya proses pembelajaran kita nanti ke depannya di Universitas Al-Azhar ataupun di Ma'had Al-Azhar itu dalam kondisi bahwa kita komitmen untuk belajar gitu ya.
Jadi kalau tadi alhamdulillah Bahar Shah Jelajah jadi mediator, alhamdulillah teman-teman semuanya. Jadi yang penting ibu-ibu ataupun wali murid yang hadir jangan pernah anaknya itu dilepas dari namanya asrama. Jangan pernah, karena kemarin anak juga saya masukin anaknya temen minta. Nah akhirnya saya rekomen juga tuh. Uh, Salah satu partnernya Bahar Shah Jelajah, Helwa Group, nah itu. Ya, tapi sama kan, masih masih satu circle lah teman-teman juga. Terus nanya gitu, udah berangkat, terus dia minta di keluar asrama, saya bilang jangan. Wah, asrama itu berarti menghancurkan tujuan dia datang ke Mesir. Karena anak-anak yang masih labil ke Mesir itu semakin bebas. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang apa. Bahkan, aduh, kalau musim dingin ya ibu-ibu, teman-teman semuanya itu apa orang-orang itu mendingan selimutan daripada kuliah. Karena memang aliran internet di sana kencengnya bukan main. Gitu. Jadi internet itu bukan ini lagi, udah kencengnya bukan main dan orang-orang banyak kan udah selimutan gitu. Sholat subuh gabung sholat duha itu udah biasa. Jadi makanya jangan pernah anak-anaknya sampai keluar dari asrama atau dari kegiatan yang diadakan bahasa jelajah. Gitu. Kalau anak pribadi seperti itu, Bu. Jadi ditekatkan jangan pernah mau untuk keluar asrama. Kalaupun mau keluar asrama, dia asrama juga. Jangan dia nggak asrama. Ataupun tinggal sendiri sama senior. Oh, jangan. 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 Gitu. Oke, ada lagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, atau teman-teman semuanya yang ingin ditanyakan. Insya Allah banyaklah hal-hal kebaikan yang di Mesir gitu. Kalau kita sudah jelas mau ngapain di Mesir, kalau kita sudah jelas mau ambil apa di Mesir, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi jalan baik kita mendapatkan kebaikan, banyak kebaikan di Mesirnya. Karena memang nggak semua buruk gitu, tapi memang banyak baiknya juga gitu. Nah tadi semua tergantung kepada diri kita, kemauan dan tekad tadi. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Betul, betul Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah, Jazakallah khairan katsiran. Semoga penjelasan Ustadz barusan menjadi pencerahan untuk kita semua. Insya Allah Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, orang tua semuanya yang menitipkan anak-anaknya di Mahad, insya Allah sudah terdaftar langsung ya di KBRI. Kebetulan Mahad-Mahad ini juga legal ya Ustadz ya, karena memang Ya, sudah ada organisasinya juga, sehingga orang tua tidak usah khawatir. Yang memang orang tua harus tekankan kepada anak-anak itu harus senantiasa mengikuti arahan-arahan dari mediatornya masing-masing, terutama kalau ibu dan bapak, ayah bunda menitipkan ke bahasa berarti mengikuti daripada semua arahan-arahan dari para pembimbing bahasa yang ada di Mesir sana. Ustadz, barangkali itu aja mungkin yang disampaikan. Tidak ada lagi yang bertanya. Ayah Bunda, teman-teman sekalian, insya Allah nanti kita sama-sama lanjut di grup kita ya untuk menindaklanjuti daripada apa yang telah Ustaz sampaikan. Alhamdulillah, saya tuh senang apalagi semakin malam itu semakin menarik pembahasan tentang masalah masjid ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz, jazakallah khairan katsiran sudah hadir menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan dakwah-dakwah agama Islam ini sampai ke seluruh dunia. Teman-teman semua dan Bapak Ibu semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk meraih cita-citanya belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Itu aja yang dapat kami sampaikan dari Bahasa Jelajah Edukasi. Kami mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair.